Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nila Safitri dengan NPM 2110075. Izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kami. Anggota kami terdiri dari Septia Kumalasari dengan NPM 2110017, ada Rizka dengan NPM 2110048, ada Dara Zaira Daun dengan NPM 2110020, dan Kalisia Damayanti dengan NPM 2110054. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep harga dalam perbankan. Pada umumnya, harga diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan. Dalam konteks perbankan, harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank agar bisa memanfaatkan produk dan jasa perbankan. Dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional, harga ini dapat berupa 1. Bunga kredit, 2. Biaya provisi atas kredit, 3. Biaya tagih, 4. Biaya administrasi, 5. Biaya komisi atas pembukaan LC, 6. Biaya sewa safe deposit box, 7. Biaya iuran kartu kredit, 8. Biaya penggantian kartu ATM, 9. Biaya transaksi untuk pembayaran, transfer, dan lainnya. Yang kedua, tahapan dalam penetapan harga. Dalam penetapan harga pemasar, bank sebaiknya mengikuti langkah-langkah berikut. Terdapat 4 langkah dalam menetapkan harga pasar. Yang pertama, menentukan tujuan sebelum menetapkan harga. Menentukan tujuan sebelum menetapkan harga, bank sebaiknya menetapkan tujuan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan bisnisnya. Terdapat 5 tujuan dalam penetapan harga. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dari produk utama, tabungan dan kredit. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dari fee-based income. Yang ketiga, ada untuk menghambat agar pesaing tidak masuk atau kesulitan di dalam bersaing. Yang keempat, memberikan kepuasan kepada nasabah, dan yang terakhir, membangun citra. Yang kedua, memprediksi permintaan. Bank perlu menghitung besarnya jumlah tabungan yang dapat dihimpun dan banyaknya jumlah kredit yang dapat disalurkan, serta jasa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Memperkirakan angka-angka tersebut tidak mudah, apalagi jika kondisi ekonomi tidak menentu dan persaingan antar bank dan lembaga keuangan sangat berat. Jika kondisi relatif stabil, pengalaman masa lalu dapat digunakan sebagai dasar acuan. Yang ketiga, menghitung biaya. Dalam memasarkan produk dan jasa, pasti akan timbul biaya yang langsung maupun tidak langsung. Jumlah biaya yang dikeluarkan bank dalam melakukan aktivitas sehingga produk dan jasa dimanfaatkan oleh nasabah harus diperhitungkan agar dapat menentukan harga secara tepat sehingga tidak akan terjadi kerugian. Yang terakhir, mengevaluasi lingkungan yang relevan dengan harga. Bank di dalam menetapkan harga juga perlu mengevaluasi kondisi lingkungan yang berdampak langsung pada harga yang ditetapkan. Lingkungan makroekonomi berperan penting dalam mempengaruhi harga yang akan ditetapkan. Indikator perkembangan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, pendapatan per kapita berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Strategi penetapan harga produk dan jasa baru. Penetapan harga produk dan jasa baru merupakan keputusan yang urgentik bagi bank. Jika bank melakukan pengembangan produk baru, entah itu tabungan atau kredit atau jasa lainnya, maka supaya produk dan jasa kompetitif di pasar, harga yang ditetapkan harus menarik bagi nasabah. Menurut Ketterjee, dalam buku Handbook of Pricing Research in Marketing, bahwa terdapat 2 alternatif strategi yang dapat digunakan dalam penetapan harga untuk produk dan jasa baru, yaitu penetapan harga tinggi dan penetrasi. Jika bank menetapkan harga tinggi, maka bank perlu mengetahui berapa batas atas tertinggi harga yang dapat dijangkau oleh nasabahnya. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan kemungkinan lama waktu pesaing untuk mengikuti mengeluarkan produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Kehadiran produk dari pesaing akan mempengaruhi harga pasar yang dalam jangka panjang dapat menurunkan harga awal agar tetap kompetitif. Menurut Kotler dan Armstrong, penetapan harga pada batas tinggi hanya dapat efektif jika 1. Didukung oleh kualitas dan citra yang baik atau kuat pada produk dan jasa yang ditawarkan, dan di pasar ada sekelompok nasabah yang memiliki daya beli serta kebutuhan akan nilai sebagaimana yang ditawarkan bank. Jika produk yang dipasarkan memiliki reputasi yang baik, misalnya memiliki top brand index yang tinggi dan dikenal unggul, bank dapat menetapkan harga sedikit lebih mahal. 2.
Biaya untuk menghasilkan produk dan jasa tersebut tidak terlalu mahal jika disediakan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Di perbankan, jika bank mampu menekan biaya operasional dengan proses bisnis yang lebih efisien, maka keuntungan yang didapatkan bisa lebih besar dan harga yang ditawarkan lebih kompetitif. 3. Pesaing relatif sulit untuk menirukan atau melakukan hal yang sama dengan menawarkan harga produk yang lebih murah yang dapat menarik pelanggan berpindah ke produk pesaing. Strategi penetapan harga bauran produk dan jasa. Produk tabungan, kredit, dan jasa lainnya seperti ATM, safe deposit box, jasa transfer perlu memperhatikan situasi harga atau bunga dan biaya yang dibebankan pada nasabah. Industri perbankan yang kompetitif dan dinamis memerlukan respon yang cepat jika ada perubahan teknologi, aturan, dan tindakan strategis yang dilakukan oleh pemain utama atau pemimpin pasar di industri ini. Strategi penetapan harga produk dan jasa yang sebelumnya dinilai cukup efektif seringkali harus diubah ketika pesaing mengubah strategi dan bank menilai bahwa produk dan jasa yang ditawarkan bisa disinergikan dalam strategi penetapan harga. Terdapat 5 situasi penetapan harga bauran produk dan jasa yang dapat menjadi pilihan bank. Yang pertama, penetapan harga lini produk dan jasa. Jika bank menawarkan 3 jenis tabungan kepada nasabah, maka sebaiknya bank menetapkan harga secara berbeda. Misalnya, Bank X menawarkan 4 jenis produk tabungan, yaitu tabungan harapan, tabungan masa depan, tabungan mapan, dan tabungan lestari. Tabungan harapan adalah tabungan untuk anak-anak yang boleh diambil setiap tahun sekali dengan setoran awal 1 juta dan mendapatkan hadiah tas sekolah. Setiap bulan minimal menabung 100.000. Bunga 2% setiap bulan diakumulasikan dalam 1 tahun. Tabungan masa depan adalah tabungan untuk anak-anak. Setoran awalnya adalah 500.000. Setiap bulan fleksibel, minimal menabung 50.000. Hadiah pensil dan kotak pensil yang menarik. Tabungan ini tidak boleh diambil, harus mengendap selama 1 tahun. Tabungan lainnya adalah tabungan mapan. Tabungan ini tanpa hadiah pada saat pembukaan rekening. Setoran minimal 250.000 dan boleh diambil sewaktu-waktu. Bank perlu memperhatikan apakah jumlah setoran awal ditetapkan dan manfaat yang diberikan secara signifikan dapat membedakan pasar, sehingga masing-masing jenis tabungan tersebut mempunyai segmen yang memang berbeda. Jika memang masing-masing tersebut menarik untuk segmen yang berbeda, berarti bank mampu memanfaatkan peluang untuk masuk di banyak segmen penabung, sehingga pasarnya luas. Yang kedua, penetapan harga produk dan jasa pilihan. Ketika bank menetapkan harga untuk jasa pilihan yang ditawarkan kepada nasabah, misalnya pembayaran listrik, jasa ini diminati oleh nasabah karena memberikan kemudahan kepada nasabah, apalagi dengan beban biaya yang murah dibandingkan dengan harus datang dan membayar sendiri. Supaya menarik nasabah, bank dapat mengemas jasa ini sebagai jasa yang unik, yang berbeda, yang tidak ditawarkan oleh bank lain. Jika jasa pembayaran listrik ini belum banyak dilakukan, bank dapat menjadikannya sebagai bagian diferensiasi jasa. Yang ketiga, penetapan harga produk terikat. Bank dapat memanfaatkan strategi penetapan harga produk yang harus digunakan bersama dengan produk utama sebagai sarana untuk meraih peluang. Misalnya, untuk jasa internet banking dapat dilekatkan dengan produk utama seperti tabungan dan kredit. Dengan menetapkan biaya yang murah, keuntungan akan diperoleh jika bank mampu mendorong nasabah aktif menggunakan internet banking melalui biaya yang dibebankan ketika bertransaksi, atau paling tidak dapat mengurangi biaya administrasi karena nasabah melakukan transaksi sendiri tanpa bantuan karyawan bank. Yang keempat, penetapan harga produk sampingan. Menetapkan harga produk sampingan yang kurang bernilai agar dapat terbebas darinya. Produk sampingan seperti penjualan sukuk, obligasi Republik Indonesia dapat ditetapkan harganya secara kompetitif untuk meningkatkan keuntungan bank. Bagi bank, meskipun produk ini bukan produk utama, tetapi secara jangka panjang dapat meningkatkan citra bank. Selain itu, dengan menawarkan produk tersebut, meskipun dari sisi pendapatan tidak menempati porsi yang besar, namun dapat menambah keuntungan. Yang terakhir, penetapan harga paket produk. Bank dapat menetapkan harga produk bersama dengan jasa dan memberikan diskon yang signifikan jika nasabah memiliki tabungan dalam jumlah tertentu. Misalnya, nasabah yang memiliki dana mengendap 5 miliar dapat menggunakan safe deposit box dengan harga diskon 50%. Atau nasabah yang memiliki saldo tabungan 100 juta akan mendapatkan fasilitas kredit dengan proses dengan kemudahan dibandingkan dengan yang lain. Melalui penetapan harga paket produk dan jasa, bank dapat mendorong produk dan jasa yang sebelumnya kurang diminati menjadi diminati karena harganya jauh lebih murah.
yang selanjutnya itu ada strategi penyesuaian harga. Bank dalam kondisi tertentu karena menghadapi situasi yang berbeda dapat menyesuaikan harga yang ditetapkan sebagai upaya meraih peluang yang lebih besar. Berikut ini adalah strategi penyesuaian harga yang dapat dilakukan oleh bank. Yang pertama ada penetapan harga diskon. Bank di sini dapat memberikan bunga yang nilainya lebih besar ketika nasabah menabung dalam jumlah yang lebih besar. Dengan jumlah dana tabungan yang besar, maka bank dapat menghimpun dana yang kemudian dapat disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah. Prinsipnya dalam strategi ini adalah bank mengurangi harga yang ditetapkan kepada nasabah untuk menghargai kontribusi yang diberikan kepada bank. Yang kedua ada penetapan harga tersegmentasi. Dalam strategi ini, bank menetapkan harga yang berbeda karena perbedaan manfaat yang ditawarkan atau karena perbedaan segmen yang dituju. Misalnya, besarnya bunga kredit dan biaya yang dibebankan berbeda jika untuk usaha kecil dan mikro dibandingkan dengan usaha menengah dan besar. Bank memberikan bunga yang berbeda pada 3 jenis produk tabungan yang ditawarkan untuk segmen yang berbeda. Yang ketiga ada penetapan harga psikologis. Dalam strategi ini, bank menyesuaikan harganya dengan tujuan memberikan dampak psikologis pada konsumen. Konsumen menganggap harga yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Jika semua jasa seperti pengiriman uang RTGS dinilai lebih bermutu, cepat, dan aman karena harganya yang lebih mahal. Tarif SDB sebuah bank ditetapkan harganya lebih mahal daripada di bank lain. Dinilai oleh konsumen lebih aman dan dikelola dengan baik. Yang terakhir ada penetapan harga promosi. Bank dapat menerapkan strategi ini untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu pendek dengan menetapkan harga lebih murah atau di bawah harga resmi dengan harapan agar dapat meningkatkan jumlah pendapatan pada produk dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, khusus untuk nasabah yang menabung pada waktu Natal dan Tahun Baru akan diberikan hadiah khusus berupa voucher atau hadiah lainnya yang menarik. Dan pada saat penerimaan murid baru, bank juga memberikan hadiah khusus untuk anak-anak yang membuka tabungan pendidikan. Hal ini selain untuk menarik nasabah, juga untuk memanfaatkan waktu yang dinilainya tepat untuk mendapatkan nasabah baru. Baik, yang selanjutnya ada penelitian tentang harga di perbankan. Penelitian tentang harga di industri apapun sangat penting, termasuk di industri perbankan, karena jika perusahaan salah dalam menetapkan harga akan berdampak langsung pada keberlanjutan usaha. Ketika bank mengalami penurunan pendapatan, perbankan umumnya mengevaluasi apakah ada kesalahan dalam strategi. Salah satunya adalah dalam menetapkan harga. Guna mendapatkan informasi yang tepat, pemasar melakukan survei tentang bauran harga yang telah diterapkan. Untuk keperluan tersebut disusun instrumen atau skala untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap harga yang ditetapkan. Instrumen yang mengukur tentang harga pada umumnya menggunakan indikator kekompetitifan harga, kewajaran harga, kesesuaian harga, dan keseimbangan antara harga dan manfaat. Berikut adalah contoh skala Likert dengan alternatif jawaban pernyataan STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, netral setuju, dan sangat setuju. Pernyataan ini digunakan untuk mengungkapkan harga produk tabungan di bank konvensional. Pada produk simpanan kredit, skala Likert yang digunakan dapat disusun sebagai berikut. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.